beberapa tahun terakhir ini ada seni AI yang bikin saya agak kaget juga sih. Di satu sisi saya ngelihatnya, wah seru juga nih, cuma lama-lama kayak, wah gawat juga nih kalau misalnya orang dengan mudahnya menggampangkan seni itu sendiri, hanya tinggal ketik terus jadi gitu. Orang-orang jadi tidak menghargai proses lagi sih. Kayak udah nggak ngehargain seni, nggak ngehargain nilai-nilai, ide-ide, gagasan yang ada dalam seni itu sendiri. Di sudut Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Wawan Setiadi masih setia berkarya dengan kuasnya. Ia sudah menjadi seniman selama 28 tahun dengan spesialisasi lukisan potret. Di tengah masifnya perkembangan teknologi digital artificial intelligence atau AI dalam bidang seni, Wawan dan para pelukis lainnya mau tak mau harus beradaptasi. Dulu, komunitas Pasar Baru beranggotakan lebih dari 40 orang. Seiring perkembangan zaman, jumlah pelukis makin menyusut hingga tersisa 39 pelukis aktif yang masih bertahan. Bahkan, sebagian dari mereka sudah mulai beradaptasi dengan AI tergantung pesanan. Kalau kita terbiasa handmade itu biasa kita kreasi dari manual aja, sket aja. Kadang-kadang hasilnya juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap ada perbaikan gitu. Mendingan di sket langsung gitu, baru selanjutnya proses finishingnya seperti apa kan bisa. Kalau AI gimana, tetap ada yang kurang gitu, ada yang masih kurang. Belum ada AI itu kan kita sering banyak job-job itu kan ya lumayan lah, perbandingan itu apa ya, sekarang taruhlah kita sebulan itu bisa dapat 10 sampai 15 lah sebulan ya kisaran. Kalau semenjak ada AI itu kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang sama sekarang. Terus dari sisi harga kita juga lebih murah mereka lah. Kalau kita ngikutin AI kadang-kadang nggak asik juga gitu. Muhammad Mirsad atau lebih dikenal Mice Kartun sudah 25 tahun menjadi seorang kartunis. Ratusan karyanya sudah dinikmati lintas generasi dengan gaya khasnya yang satir namun jenaka. Tetapi dunianya kini menghadapi tantangan baru dengan munculnya AI. Begini, seni itu kan rasa ya kan? Membuatnya dengan rasa. Dan seniman itu punya rasa yang berbeda-beda. Ketika itu dikerjakan oleh satu mesin, keluarnya hanya satu, ya, hanya satu style ya, hanya satu ciri. Tapi ketika ada beribu-ribu seniman, berjuta-juta seniman akan keluar berjuta-juta rasa. Ya kita emang udah harus siap dengan itu, tapi ya saya bilang tadi, orang juga, masyarakat pun bisa menilai ya. Kan masyarakat juga punya rasa ya, seperti seniman. Dia juga bisa merasakan mana karya, mana yang murni karya yang keluar dari seniman benar ya, secara individu orang. Kan pakai rasa saya bilang tadi, dengan karya yang keluar dari mesin.
masih ada yang mengapresiasi karya original artwork saya. Dan alhamdulillah mereka juga nggak harus ikut, harus pakai AI gitu. Karena AI bisa dibilang murah, gampang. Kalau pakai kreator atau seniman mahal. Agak sedih sih, ya tinggal comot, caplok, ya nongol begitu. Tapi kalaupun karyaku itu dipergunakan dengan asas manfaat yang baik untuk masyarakat, ya terima kasih juga. Berarti tetap saya hidup ada gunanya begitu loh. Tapi khusus di dunia kreatif, ya di dunia kreatif tuh ya mudah-mudahan teman-teman kreator jangan patah arang. Udah, wah ada AI, ngapain lagi gua berkarya. Jangan sampai. Karena keciri khasan karya dari manusia itu pasti beda dengan yang dikerjakan oleh robot. Karena sebelum ada AI pun karya saya sudah berapa kali dibajak. Buku dibajak, karya saya tiba-tiba di Bali udah nongol di dalam bentuk kaos, sendal jepit, gambar-gambar tuh. Gani Leo, seorang seniman di Jakarta, memasarkan lukisannya ke berbagai penjuru, mulai dari kolektor seni, hotel, restoran, hingga pemilik villa. Sejak 2020, ia tak menetap di satu galeri. Karyanya terpajang anggun di beberapa galeri ibu kota setiap 4-6 kali dalam setahun. Gaya karya saya tuh surrealis kontemporer, jadi kayak isu-isu terkini atau alam bawah sadar, ya flora fauna, romantisme, banyak hal sih saya angkat. Dalam bidang seni rupa, khususnya seni lukis, perbedaan yang sangat mencolok antara seni murni dan AI, yaitu ya proses kreatifnya juga ya. Maksudnya kalau di itu kan kita harus latihan dulu, kita harus mencari inspirasi, kita juga sesuai style kita segala macam. Dan kalau di AI kita tinggal bilang apa yang kita mau, tinggal kita ketik dan itu udah jadi kayak sulap gitu. Itu lebih kayak sulap sih. Udah bukan kayak bikin karya seni gitu. Nggak benar-benar plek-ketiplek dari AI, di print, dipajang gitu. Gitu sih. Mungkin di satu sisi bisa jadi ide baru juga sih mungkin AI itu. Iya, jadi saat ini saya berada di pameran saya yang bertajuk Welcome to the Jungle. Jadi di pameran ini tuh Welcome to the Jungle tentang kekayaan flora dan fauna hutan alam Indonesia. Ini salah satu contoh karya saya. Di sini saya merespon tentang jungle itu pentingnya menjaga hutan gitu. Makanya di sini ada kebakaran hutan, di sini ada kuda yang keluar. Jadi sebisa mungkin bagaimana manusia harus menjaga hutan itu sendiri untuk makhluk hidup di dalam hutan itu gitu. Serunya seni rupa adalah kita tahu teori, kita tahu inspirasi mau jadi apa, kita juga latihan seperti apa, tapi mungkin ada efek-efek tak terduga atau ada hal-hal tak terduga yang terjadi di atas kanvas gitu. Jadi proses kreatifnya berkembang lebih jauh. Kalau AI kan benar-benar tulisan gitu, tulisan yang dikonvert jadi sebuah gambar. Karena walaupun gimana pun AI tetap banyak pecinta seni pada umumnya. Seni kontemporer nggak akan mati gitu. Komunitas sketsa pulang kerja merupakan wadah bagi para ilustrator dengan latar belakang berbeda untuk saling berdiskusi. Bagi para pegiat seni ini, AI generatif bukan hanya seni tak berjiwa, namun ini juga soal hak cipta. Biasanya aku ngegambar tematiknya secara sengaja dan tidak sengaja itu gambar perempuan. Biasanya entah dari
perasaan aku sendiri, apa yang telah aku lewati, atau apa yang aku lihat di sekitar aku. Aku juga ada gambar editorial dari artikel, aku juga ada gambar ilustrasi buku anak, aku juga ada gambar ilustrasi untuk poster, dan juga kayak backdrop kalau misalnya mau pentas seni, itu juga bisa aku buat. Kayak, oh kosong ya, gitu. Kayak yang pertama, ini tuh template-nya tuh selalu mirip ya, gambar-gambar AI itu pasti keciri kalau itu AI. Yang kedua, dia tuh kosong tuh kayak nggak ada jiwanya. Dimana biasanya kalau seniman atau artis ngegambar, itu kan menuangkan perasaannya dia, gagasan dia, ide dia. Tapi aku lebih merasa terancamnya tuh di hak cipta. Kayak yang namanya AI itu kan dia sistemnya mengambil, mempelajari, dan meniru apa karya-karya yang udah ada. Karena mungkin aku bukan tipikal orang yang gambarnya karakter, karena kebanyakan orang-orang yang pakai AI itu gambarnya yang karakter-karakter orang gitu kan, sedangkan aku sendiri gambarnya mungkin stylenya bukan seperti itu. Tapi ya itu balik lagi, apakah kemajuan ini baik atau enggak, apakah beretika atau enggak, dan menurut aku penggunaan AI dalam gambar ini enggak beretika. Jadi kemajuan yang tidak sepenuhnya baik. Jangan mau tergantikan oleh AI. Karena pasar untuk orang-orang yang menghargai seni dan mau dengan gambar-gambar unik itu masih banyak. Sedangkan AI itu nggak ada sel uniknya menurut aku. Kalau misalnya kita ngelihat di dunia di studio-studio yang lumayan gede, AI itu lumayan sering nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena di luar permasalahan etikanya, AI juga ada masalah dengan NDA, security. Jadi kayak misalnya kita tuh lagi bikin gambar, kita udah ada nih thumbnailnya, si base-nya, terus kita coba lempar ke AI yang bersifat online seperti ChatGPT atau Midjourney. Nah, si data itu udah keluar dong, udah masuk ke pihak ketiga, dan banyak perusahaan tuh sebenarnya masalahnya di situ, karena security measures di dunia per AI-an agak kurang. AI itu sebenarnya lebih sering dipakai kalau di dunia kreatif, di dunia saya tuh di di brainstorming proses. Jadi kayak kan kadang-kadang tuh kita lagi mau nyari ide nih, nyari ide buat, let's say kita lagi bikin iklannya tuh iklan buat contoh perusahaan sendal, tapi kita pengennya nyeleneh si sendalnya dipakai sama alien atau apa kayak gitu-gitu. Buat nyari stock image-nya, buat nyari di Pinterest kan kadang agak susah ya buat yang aneh-aneh gitu. Ya udah kita bikin dari AI, bikin beberapa dar gitu. Tapi most of the time si barang ini tuh nggak pernah nyampe final result. Semua orang bisa membuat karya seni. Itu dari awal sebenarnya udah benar. That's already been true. Gara-gara ini semua orang bisa pick up a pen dan gambar. Tapi dari dulu tuh masalahnya nggak semua orang bisa bikin karya seni yang bagus. Nah, AI itu sebenarnya untuk gua masalah besarnya di sini. AI bukannya bikin orang bisa bikin karya seni yang bagus, kalau gua bilang lebih bagus. Tapi AI itu mengelabui mayoritas orang untuk menganggap bahwa mereka udah bisa jadi seniman yang bagus. Bagi dunia pendidikan, AI sebagai alat dan menjadi peluang.
Tetapi di balik potensi tersebut muncul tantangan yang perlu dihadapi oleh mahasiswa. Kalau kita bicara tentang generatif AI ya, sekarang ini membuka wacana baru tuh tentang bagaimana terutama ketika nanti dalam proses belajar ya, mahasiswa ini bisa membuat sebuah karya tapi mereka bisa membuat satu eksplorasi baru, bukan hanya artinya bukan memanfaatkan si AI itu untuk menjadi sebagai satu-satunya alat ya. Jadi kalau dibilang apakah ini ancaman atau ini tantangan, ya kalau dari sisi pendidikan bisa dibilang ini peluang ya, peluang baru ya gitu. Tapi juga ini juga kita nggak bisa menampik ini bahwa ini bisa jadi satu masalah tersendiri, terutama ketika kita berhadapan dengan apa yang dinamakan proses berkarya ya. Karena proses itu harus dijalankan, sedangkan ini agak bertentangan dengan teknologi AI sendiri yang merupakan jalur singkat ya, shortcut ya, untuk menciptakan satu hasil. Tapi kalau seandainya itu dimanfaatkannya hanya sebagai bagian dari sebuah proses, nah itu akan jadi menarik gitu. Dari awal sebetulnya di kelas apapun teknologi baru yang muncul yang berkaitan dengan penciptaan karya, desain atau karya visual yang lainnya ya di kelas, itu kami selalu memberikan perkenalan lah ya, memperkenalkan itu kepada mahasiswa. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama kaitannya dengan masalah tanggung jawab ya sebagai kreator nantinya atau desainer, bahwa AI ini tidak bisa digunakan sembarangan karena pasti ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hak cipta dan lain-lain. Yang jelas mereka lebih eksploratif ya, kaitannya ya itu tadi. Ketika mahasiswa memanfaatkan teknologi ini sebagai bagian dari proses mereka ya, bukan penciptaan karyanya, proses kerjanya mereka bekerja jadi lebih cepat ya. Mereka bisa melihat banyak pilihan, eksplorasinya lebih banyak gitu ya. Sehingga itu memperkaya sebetulnya untuk hasil akhirnya nanti ya. Tapi bukan hasil akhirnya adalah AI-nya itu ya, tapi ya hasil akhir yang dicapai oleh si mahasiswa ini akhirnya bisa dicapai gitu dengan lebih baik gitu. Originalitas itu hal yang paling utama yang harus dijaga ya. Artinya kita sama sekali menentang adanya plagiarisme ya. Makanya perlu kehati-hatian kaitannya ketika taruhlah memonetize karyanya itu gitu ya. Karena bisa jadi itu ada pelanggaran hak cipta di situ gitu. Jadi memang kalau di sini rupa, wah originalitas itu adalah sesuatu yang memang harus dijaga gitu. Mungkin ini yang saya lihat ini sekarang saat ini jadi semacam euforia ya. Euforia orang melihat AI jadi sesuatu yang wah, ini keren banget, ini sepertinya harus diaplikasikan ke semua gitu loh. Padahal tidak. Sebetulnya batasan atau aturan tentang pemanfaatan generatif AI ini menurut saya harus sudah mulai dipikirkan supaya pada akhirnya tidak memberikan dampak ke depannya. Proses kreatif itu akan berjalan seiring dengan perkembangan apapun yang terjadi di dunia saat ini gitu. Makanya dari tadi saya menyampaikan sangat penting untuk sekarang setiap desainer mungkin atau seniman visual mungkin untuk lebih menguatkan dari sisi konseptualnya mereka gitu. Kalau saya berkarya kan cipta rasa ya, dari pikiran, rasa,
Nah itu kan robot nggak punya itu ya. Jadi akal, pikiran dan hati itu kan ngalir di ujungnya di sini ya. Ketika saya menggambar tuh, itu beda loh. Jadi ketika rasa pikirannya lagi marah, keluarnya juga begitu. Dan itu terasa di pembaca. Gitu. Kalau kita lagi seneng apa lucu keluar di situ ada soulnya gitu. Dan itu yang nggak ada di robot. AI nggak bisa lakukan secara unik, secara baik gitu. AI is very good at generic. Jadi hal yang bisa disukai sama semua orang kayak gitu-gitu, AI jago. Tapi kalau misalnya klien datang dengan pekerjaan yang spesifik gitu, dia pengen nge-reaching audience ini dan dia pengen story-nya kayak gini, ya itu lumayan susah untuk bikin hasil itu. Jadi jangan berhenti berkreasi itu aja, jangan berhenti berinovasi. Jadi bukan mesin sebenarnya berinovasi, tetap manusia, tetap manusia kok. Semua kan di belakang kan manusia, di belakang robot yang manusia. Perlindungan terhadap kreatornya itu harus cukup jelas lah. Artinya gini, ketika mungkin batasannya sebelum keberadaan teknologi ini ada, aturan tentang hak cipta itu tadi ya, hak cipta akan sebuah karya atau gaya lukis atau gaya ilustrasi atau gaya desain tertentu gitulah ya.